Pak Misbah, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Pada hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus host yang akan membawa acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan perkenalan pembicara, dilanjutkan dengan penyampaian materi, kemudian terdapat sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan closing statement dari pembicara dan pemberian e-sertifikat. Langsung saja kita mulai acara ini. Alangkah lebih baiknya kita mulai acara ini dengan bersama-sama membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Bismillah. Berdoa dicukupkan. Baiklah, pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui video conference Zoom ini dalam rangka menghadiri UNESCO 2020 Seminar Series seri pertama hari ini dengan tema utama yang dibawa UNESCO tahun 2020 ini adalah The Development of Nanomaterial Science and Engineering in Indonesia. Nano Seminar ini merupakan rangkaian terakhir dari Nano Seminar and Essay Competition yang sudah diadakan sejak bulan lalu, sejak bulan September, dan ini merupakan rangkaian penutup, yaitu rangkaian 3 hari seminar, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan pada hari ini, tema yang diangkat adalah From Synthesis to Characterization, How Do We Research Nanomaterials? Dengan pembicara Dr. Ing Alfian Ferdiansyah, STMT. Beliau merupakan dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Beliau merupakan lulusan Doctor of Engineering at Freiburg University. Beliau pada dissertation-nya dan tesisnya mengangkat materi yang berkaitan dengan nanoteknologi, yaitu berkaitan dengan nanotubes. Benar ya, Pak? Ya. Baik, mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilakan kepada Pak Alfian untuk memperkenalkan diri kembali dan kemudian melanjutkan dengan materi terkait tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu From Synthesis to Characterization, How do we research nanomaterials? Kepada Pak Alfian, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk berbicara di forum yang sangat saya sukai dalam bidang keilmuan, itu nanomaterial. Mungkin baiknya saya langsung pakai PowerPoint karena bisa jadi kita berkenal langsung lewat PowerPoint-nya. Baik, Pak. Apa semuanya udah bisa lihat PowerPoint? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Kebetulan saya diamanahi oleh teman-teman dari panitia ini dengan From Synthesis to Characterization, How do we Research Nanomaterial tahun 2020. Dan saya juga akui bahwa ini tidak sendirian kerjanya, tapi saya juga dibantu teman-teman panitia untuk menyiapkan tema, materi segala macam. Dan saya berharap pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat, bisa membawa informasi yang baru atau mengingatkan informasi yang mungkin sudah lupa. Karena bisa jadi di pemirsa namanya kali ini forum kita mungkin ada teman-teman yang baru ikut atau mungkin baru tahu gitu kan. Nah, kita mulai ya. Nama saya Alfian Ferdiansyah. Kebetulan saya adalah sekarang sedang mengajar ya, dapat amanah mengajar di Departemen Teknik Metalurgi Material. Ini kampus departemen yang saya ambil untuk studi saya S1, S2 gitu kan. S1 saya tahun 2005 sampai 2009,
Nah, kebetulan itu dapat judul topik skripsi yang bisa dibilang mendekati dengan nanomaterial, yaitu aplikasi dari semikonduktor titanium dioksida untuk self-cleaning pada gelas. Nah, di mana kita membuat self-cleaning dengan cara merekayasa permukaan. Nah, titanium dioksida dengan range tertentu, ukuran sekitar 20 nanometer kurang, itu bisa hidrofobik atau hidrofilik, tergantung kita mau sistemnya gimana. Nah, saya jadi memakai thin film, jadi kaca saya lapisin dengan aplikasi titanium dioksida. Nah, itu nanti kacanya dengan bantuan UV itu bisa air bisa luruh langsung, tidak berbekas di kaca tersebut. Yang kedua, dengan bantuan UV juga terjadi fotokatalisis. Jadi kalau ada misalkan minyak atau kotoran-kotoran itu bisa dikatalisis dengan bantuan UV dan semikonduktor titanium dioksida. Itu S1 saya. Jadi sudah mulai mencoba untuk nanopartikel. Kemudian di tahun yang sama dengan tahun kelulusan tahun 2009, kebetulan ada semacam program dari Fakultas Teknik untuk asisten. Jadi buat mahasiswa yang ingin menjadi asisten dosen segala macam itu nanti dapat beasiswa S2 dan lanjut. Nah di 2009 sampai 2011 ini saya melanjutkan dengan titanium dioksida, hanya berbentuk nanostruktur yang lain. Kalau di S1 saya pakai nanopartikel, di S2 saya menggunakan nanotube. Jadi gimana dengan dengan prekursor yang sama, titanium alkoxide dengan cara yang sama, dengan sol gel, tapi dengan temperatur yang berbeda dan metode yang berbeda dihasilkan struktur tube. Jadi bisa melihat kayak apa ya? Kalau mungkin kayak selang air gitu, tapi ini dengan diameter yang kecil. Nah, sedangkan aplikasinya tidak lagi untuk aplikasi pembersih seperti self-cleaning pada kaca-kaca, tapi saya aplikasikan untuk DSSC, Dye-Sensitive Solar Cell. Nah, itu untuk S2. Jadi, material yang sama, strukturnya berbeda, aplikasinya berbeda. Kemudian, lulus dari S2, saya lanjutkan studi 2012 sampai 2017. Jadi, 2017 bulan Mei, saya kembali ke tanah air, dan Agustus saya kembali ke departemen. Nah, di S3 ini, saya aplikasinya masih sama, itu tentang solar cell. Tapi materialnya berbeda tentunya. Metodenya juga pun berbeda pastinya. Saya tidak lagi bermain di nanotube titanium dioksida, tapi bermain di nanopartikel quantum dot dengan base-nya cadmium selenide. Nanotube-nya masih saya pakai, tapi berasal dari karbon nanotube. Kemudian saya juga mengembangkan sampel tidak hanya di karbon nanotube, tapi menggunakan pilihan yang lain, yaitu misalkan grafin. Jadi udah dapat berapa kali tuh? 0D, 0 dimensi, 1 dimensi, dan 2 dimensi. Kira-kira seperti itu di S3-nya. Nah, itulah riwayat pendidikan atau penelitian, boleh bisa dibilang seperti itu. Jadi dari S1, S2, S3 memang sudah punya ketertarikan tentang nanomaterial. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu ini di luar dari yang teman-teman, mungkin di sini ada anggota forum yang sedang menyaksikan yang mungkin tidak berasal dari Fakultas Teknik atau dari DTMM, silakan main ke DTMM, kita bisa ngobrol-ngobrol, kira-kira mau kolaborasi di mana. Ini Scopus saya dan ini Google Scholar saya. Next. Kira-kira bisa diikuti nggak suara saya? Kecepatan nggak? Bisa, nggak ya? Oke, Gap. Bisa, Pak. Oke, sip. Ini ada gambar-gambar. Mungkin teman-teman sebagian yang mengikuti perkuliahan saya sudah bisa menebak, karena ini adalah slide yang paling saya sukai. Ada gambar yang paling atas itu, sebentar, ada pointer nggak? Oke, ini dia. Ini ada gambar kapak dari batu. Ini ada dari perunggu. Ini ada helm dari besi. Ini ada semacam struktur dari baja, ini silikon, ini nanomaterial. Nah, kalau gambar itu kita satukan dalam satu diagram, boleh dibilang seperti itu, ini adalah diagram zaman, diagram kurun. Nah, ternyata dari before century sampai Anno Domini sampai sekarang, itu bahwa zaman itu tidak dinamakan nama-nama dewa, nama-nama raja, nama-nama ratu, atau nama-nama apapun. Tapi zaman dinamakan dengan nama material. Jadi penghormatan buat orang-orang yang belajar material, namanya diambil untuk nama zaman. Zaman batu. Kita tahu ini kan 3.300 terakhir sebelum century, itu berlangsung sangat lama. Kemudian pindah ke zaman perunggu,
Nah, ini dari zaman batu loncat ke zaman perunggu. Di sini terjadi loncatan peradaban. Kemudian dari zaman perunggu, baru zaman besi, zaman baja, kemudian zaman silikon yang belum lama kita lewati, baru 40 tahunan. Dan sejak tahun 2001 kita masuk di zaman nanomaterial. Nah, ini saya ambil saat ini sebagai pembuka, sebagai introduksi, agar teman-teman mengetahui bahwa kita sudah melewati berbagai macam kurun, berbagai macam zaman, yang mana namanya nama-nama material. Dan sekarang kita sejak tahun 2001 sampai 2020 sekarang, itu ada di zaman nanomaterial. Ini diawali dengan penemuan manusia tentang api, jadi bisa dibilang ini cikal bakal dari tentang metalurgi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah manusia mampu menghandle thermal, mulailah dari perunggu, dari besi, dari baja, dari silikon itu selalu berturut-turut itu terkait dengan tingginya temperatur proses. Jadi makin tinggi makin maju peradaban. Misalkan coba cek di di handphone masing-masing, misalkan coba cek meltingnya perunggu, meltingnya besi, meltingnya baja, itu pasti makin tinggi. Nah, manusia sudah mampu membuat temperatur lebih tinggi, zaman makin maju. Jadi makin bisa menguasai api, menguasai thermal, makin maju. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau bisa dilihat dari zaman batu sampai zaman baja ini, bisa dibilang peradaban masih fokus pada mechanical properties. Nah, sedangkan di zaman silikon, zaman nanomaterial sekarang, itu sudah mulai ke arah electrical properties. Tapi nggak cuma electrical, tapi memang fokus di electrical properties. Karena memang silikon itu kan cikal bakal dari perubahan zaman-zaman elektronik. Kita udah punya kena radio, televisi, transistor, LED, segala macam, itu karena electrical properties. Tapi tidak membatasi electrical properties, tapi juga optical properties. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa peradaban dari mulai yang kasar-kasar, mechanical, kekuatan, segala macam, barulah sampai ke yang halus-halus, ke electrical yang tidak kasat mata. Oke, kira-kira seperti itu. Kita sekarang ada di zaman terakhir. Jadi kalau ada yang bilang ini zaman terakhir, ya Allah alam, mungkin bisa dibilang zaman terakhir, tapi kita masih menantikan apakah ada penemuan atau mungkin baru yang bisa dinamakan menjadi setelah zaman nanomaterial. Oke, itulah slide introduksi dari saya. Kemudian inilah slide yang mungkin pasti teman-teman sudah bisa tahu tentang nanoteknologi atau nanomaterial. Jadi nanoteknologi itulah teknologi yang bisa dibilang tidak kebetulan, benar-benar didesain dan harus kecil. Jadi kalau sudah nano harus kecil. Karena nano sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, kalau nggak salah artinya dwarf, cebol. Jadi segala sesuatu yang sifatnya kecil, segala macam, kita namakan dia nano. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah ada dua term yang lumayan harus diingat. Jadi purposeful engineering, source dependent. Jadi ada niatan memang ada disengaja. Kemudian ukurannya harus kecil, seperti itu kira-kira. Bisa dilihat dari rambut manusia itu sekitar 200.000 nanometer, sel darah merah 20.000, bakteri 1.000 sampai 2.000, virus 20 sampai 50 nanometer, nanopartikel 1 sampai 100 nanometer. Ini nanopartikel. Nah, sedangkan ada yang namanya karbon 60, jadi kayak bola, tapi terbentuk dari 60 atom karbon. Kita namakan dia fullerene atau buckyball. Karena dia juga namanya buckyball berasal dari Buckminster Fullerene. Nanti silakan di Wikipedia kenapa namanya buckyball. Itu menarik tuh. Nah, jadi intinya kalau nanoteknologi dia by design dan dia harus kecil. Walaupun memang mungkin pada zaman dahulunya itu manusia itu menemukan tidak sengaja. Tapi setelah itu dengan kesengajaan. Karena mereka mengetahui sebuah fenomena unik dan mereka mulai menyadari, oh ini terbentuk karena ini. Misalkan contoh, ada namanya Damascus Steel. Itu teman-teman kalau cek di mana misalkan boleh googling, boleh segala macam. Itu awal mulanya mereka membuat Damascus Steel berkali-kali dengan dengan di forging, terus ditempa, diputar lagi sampai terbentuk yang menurut mereka kuat. Ternyata setelah diteliti itu karbon pada baja tersebut berbentuk karbon nanotube. Nah, itu mungkin dari awalnya mungkin mereka dari sisi kita mereka nggak sengaja membuat. Kan mereka nggak tahu itu karbon nanotube. Mereka nggak punya, di zaman itu mereka nggak punya alat untuk memastikan bahwa sudah terbentuk karbon nanotube. Mereka hanya tahu proses dilipat seperti ini, di forging dengan berapa ribu kali, suhunya segini, harus jadi dan masih sesuai spek mereka. Itu kira-kira. Maka oleh karena itu nanoteknologi satu by design and really small. Jadi harus kecil dan by design.
Nah, ukurannya semana? Ukurannya kurang dari 100 nanometer. Jadi kalau sudah lebih dari 100 nanometer, kadang-kadang disebut dengan namanya area submikron. Kira-kira seperti itu. Nah ini jadi kalau kita belajar nanomaterial, kita ada istilahnya nanoscale, nanoteknologi, dan nanomaterial. Nah ini ada ada tiga-tiganya tentang nano. Kalau nanoscale itu material apapun yang berada pada rentang 1 nanometer sampai 100 nanometer. Jadi ini bisa dibilang ini ya variabelnya. Tentang apa? Pokoknya apapun material, nanoscale. Oke, 1 nanomaterial sampai 100 nanometer. Kalau nanoteknologi itu adalah kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita punya yang berbasis kepada manipulasi kontrol dan manipulasi size dan properties. Jadi kalau kita sudah tahu sebuah material dalam nanoscale, dalam range 1 nanometer sampai 1 nanometer, kalau ukurannya seperti ini, maka sifatnya seperti ini. Kalau ukurannya kita kecilkan, maka sifatnya berubah. Nah, ketika kita sudah tahu informasi tersebut, kemudian kita praktekkan. Nah, itu namanya nanoteknologi. Nanoteknologi. Sedangkan nanomaterial itu bisa dibilang adalah ya material-material yang dalam range nanoscale. Nah, jadi kalau ada material ya tembaga, ya aluminium, kalau dia punya ukuran 1 sampai 100 nanometer, kalau dia sudah bermain di nanoscale, kita namakan material tersebut nanomaterial. Oke, ini ada nada panah ke bawah, ukuran dari mulai 0 dimensi atau nanopartikel, kemudian 1 dimensi, nanotube, 2 dimensi itu bisa dibilang film, 3 dimensinya sudah bisa dibilang amat besar, jadi sudah bisa kita katakan sudah tidak bermain di bidang di nanoscale, tapi masih kecil ukurannya memang. 0 dimensi, jadi punya diameter partikel-partikel yang punya ukuran sekitar kurang dari 1 meter, kita bilang nanopartikel, nanomaterial. 1 dimensi, ini panjangnya boleh ukuran mikro, boleh 300 nanometer, boleh 300 nanometer, tapi yang penting dia punya diameter 100 nanometer kurang. 2 dimensi juga, dia punya thickness lebih kecil. Boleh dia punya luas permukaan 40 mikron, 30 mikron, tapi dia harus punya thickness kurang dari 100 nanometer. Itu jadi 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi. Adapun yang 3 itu sudah mulai besar. Nah, dari 0 dimensi sampai 3 dimensi tentu punya efek yang lain-lain. Contohnya misalkan di gambar sebelah kanan bisa lihat makin besar, resikonya makin kecil. Ya, benar dong. Coba bayangin kalau kita punya debu nanopartikel. Itu kita pasti kan dengan masker biasa masih tidak bisa tersaring, kira-kira seperti itu, masih bisa lewat barrier segala macam. Jadi kira-kira kalau bermain aman ya udah di partikel-partikel yang bulk yang ukurannya mikron, tapi untuk nanopartikel sudah punya sistem tertentu, sudah punya metode tertentu, sudah punya tata cara untuk lab-nya tertentu, beda lagi. Bahkan untuk untuk kalau teman-teman yang bermain di bidang nanopartikel silikon, untuk wafer silikon, mereka punya clean room namanya. Jadi harus bersih segala macam. Oke, ini juga masih bersangkut dengan adanya perubahan nanostruktur. Maka kalau yang tadinya kita bisa dibilang mechanical properties-nya juga berubah. Di sini melting point-nya turun, thermal conductivity turun, resistance turun, lattice setting-nya turun. Nah, sedangkan makin nanostruktur, surface yang paling utama adalah reactivity-nya dan specific surface area-nya. Pernah bayangin nggak kalau misalkan kita minum obat gitu kan, obat, misalkan obatnya itu dalam bentuk nanopartikel, kapsul kalau dibuka kan ada partikelnya kan, atau mungkin obat tablet ya, kalau di anak kecil itu digerus, jadi bisa lebih mudah terserap oleh pencernaannya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan serbuknya itu bentuknya nanopartikel dalam nanoscale, range-nya kurang dari 100. Nah, tentu akan lebih cepat, surface area-nya makin banyak, maka reaktivitasnya makin cepat juga. Yang tadinya misalnya 1 jam baru kerasa obatnya, mungkin dengan nanomaterial 5 menit udah langsung kerasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari sifat elektronik itu sudah mulai berubah. Sifat-sifat elektronik kita sudah mulai mendekati nanoscale akan berubah. Tidak seperti sifat bulknya, tidak seperti sifat ketika material tersebut dalam keadaan skala mikrometer, kira-kira seperti itu. Magnetnya berubah, terus sifat optiknya berubah. Yang mungkin yang pernah lihat bahwa misalkan emas dalam keadaan seperti biasa kita lihat warnanya gold, emas. Tapi ketika emas itu dalam keadaan liquid dan ukurannya partikelnya itu misalkan di bawah 6 meter, kita bisa lihat di warnanya merah, biru, kayak seperti itu. Jadi sudah berubah. Itu nanomaterial. Kemudian
kira-kira kalau kita main nanoscale, main nanomaterial, terus kita praktikkan ke nanoteknologi, apa aja sih produknya, apa aja sih kira-kira pangsa pasarnya, ruang kerjanya, banyak. Ini ada slide dari Fraunhofer Institute. Ini salah satu apa yang bisa dibilang mungkin LIPI-nya Jerman, kira-kira seperti itu. Tapi Fraunhofer itu lumayan dekat sama industri. Nah, dan macam-macam. Ada Fraunhofer yang berurusan dengan mesin, ada yang berurusan dengan sel surya, ada yang berurusan dengan nanomaterial, ada macam-macam. Jadi dia punya segmen masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat nanoteknologi itu ada banyak banget cabang-cabang aplikasinya. Nah, ini tahun 2015, 5 tahun lalu itu bisa dibilang marketnya 150 sampai 200 billion euro. Itu besar sekali. Di Indonesia mungkin belum terlalu ya, tapi pasti kan kita marah sana. Nah, ini contohnya di consumer, ada kosmetik, pasti itu yang kayak misalkan whitening, atau lapisan-lapisan anti UV, antimikrobial, food packaging biar nggak gampang busuk, environment, itu buat pengolahan air, ada namanya, kalau mungkin pernah googling lagi, namanya zero valensi besi, itu bisa digunakan untuk pemulihan dari daerah-daerah yang kena tambang, nah itu bisa pakai itu. Terus fotokatalis, mengurangi kotoran-kotoran pada minyak segala macam. Nah, itu isi fotokatalis. Terus energi, ini solar cell, baterai, fuel cell, macam-macam. Konstruksi, ya contohnya pada corrosion protection, misalnya kita menggunakan nanomaterial untuk mengcoating sebuah struktur, sebuah baja, sebuah pipa dengan nanomaterial, itu mengurangi korosinya. Atau tadi juga berkaitan dengan fotokatalis, atau heat insulator. Otomotif, ini banyak. Ada kalau misalnya teman-teman sekarang nano coating, itu sekitar 6 juta yang paling murah misalnya buat mobil. Mobilnya langsung kinclong, itu juga berasal dari nanomaterial. Terus buat optik, yaitu buat laser, LED, itu nanomaterial. Terus obat, itu yang tadi kita udah bahas, tentang drug screening, sensor, proses kontrol. Nah, misalkan kita punya obat sekarang. Obat kita delivery kan, kita oral diminum, kemudian langsung ke perut, kita nyebar ke peredaran darah. Mungkin dengan teknologi tertentu, kalau partikelnya kita fungsionalisasi dengan protein tertentu, jadi misalnya kita sakitnya di perut gitu. Nah, kita minta obat itu hanya untuk nyebar ke perut, tidak menyebar ke tubuh. Karena kan dia beredar pakai peredaran darah, maka nanti takutnya efek sampingnya kemana-mana. Makanya misalnya obat ada efek sampingnya, karena mungkin zat tersebut seharusnya tidak ada di organ tersebut. Nah, dengan nanomaterial, kita bisa mendesain obat ini hanya akan lari ke organ tertentu. Organnya misalkan punya ciri-ciri apa? Organnya punya ciri-ciri protein ini. Jadi kita tempelkan, misalkan nanomaterial yang nempelnya di protein tertentu yang ada di organ tertentu aja. Misal seperti itu. Nah, jadi itu kalau itu teman-teman namanya drug delivery ya, engineering ya. Jadi menyampaikan obat ke bagian tertentu. Nah, itu banyak banget. Jadi kalau misalkan belajar nanomaterial itu bisa lari ke lab science, ke kedokteran, bisa ke engineering, macam-macam. Oke, dengan banyaknya prospek dan banyak kesempatan, itu mungkin kita bisa bilang peluang untuk melakukan riset nanomaterial terbuka lebar. Sekarang apalagi global, teman-teman bisa ngelihat hasil-hasil penelitian paper-paper tuh gampangnya minta ampun. UI menyediakan remote lab WCID atau bisa ke kampus atau bahkan pakai agak-agak sedikit ilegal, misalnya Sciencehook. Wah, sekarang terbuka lebar, ilmu terbuka lebar, teman-teman bisa mulai meriset sendiri, bikin literatur sendiri, asalkan nanti ke tahap keduanya, sarana prasarananya memadai, itu kita sudah mulai bisa melakukan riset banyak tentang nanomaterial. Jadi silakan teman-teman mulai berpikir dari sekarang, yang misalkan sudah dekat dengan skripsi, oke, tahun depan saya mau nanomaterial. Yang masih lama bisa pikir, oke, 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi saya mau tentang nanomaterial. Kira-kira seperti itu. Ini adalah research flow, kira-kira alur riset yang bisa dibilang hampir semua orang lakukan lah kira-kira. Nah, ada problem atau ada kesempatan untuk mengembangkan sebuah produk tertentu. Nah, kita lihat dari masalah tersebut, dari opportunity tersebut akan ada muncul ide atau topik. Misalkan tadi problem pencemaran lingkungan. Nah, nanti ada ide. Kira-kira ada gak ya produk nanomaterial yang bisa mengurangi pencemaran atau menanggulangi pencemaran? Nah, muncul. Nah, kalaupun ada, dapat truk, kita cari ke step berikutnya literatur. Kira-kira sudah ada belum paper-paper atau buku-buku atau hasil-hasil dari para peneliti yang telah melakukan ini sebelumnya, sehingga kita bisa mempraktekkan langsung di lingkungan kita atau memodifikasinya atau menambahkan
variabel. Nah, jadi sudah ada problem, sudah ada ide, sudah ada literatur. Nah, kalau sudah baca literatur, sudah baca hasil-hasil temuan orang, kita sudah akan mengerucut kira-kira metode yang pas dengan sumber daya kita, dengan lingkungan kita, dengan problem yang kita miliki, apa metodenya pas. Karena kan tiap lab berbeda sarananya, tiap negara berbeda kondisinya, di masalah berbeda. Nah, udah 4, problem, topik, literatur, metode. Kemudian setelah metode, lanjut praktik langsung ke sintesis. Setelah sintesis, karakterisasi. Nah, habis karakterisasi selesai, barulah kita punya hasil yang kita bisa paparkan, yang bisa kita laporkan, dan kita evaluasi. Nah, untuk hari ini, kita akan fokus di 2, di sintesis dan karakterisasi. Karena berbicara judul kayak di slide pertama, from synthesis to characterization in nanomaterial, itu luas minta ampun, lebar minta ampun, spektrumnya, karena lumayan banyak tentang nanomaterial. Memang teman-teman kalau mau ngambil tentang nanomaterial harus spesifik. Nah, sekarang kita fokus di sintesis dan karakterisasi untuk hari ini. Kedepannya kita bisa bicara, ngobrol lebih banyak, lebih detail. Misalkan Pak, saya tentang topiknya, ya kita duduk bareng, Pak ada literatur. Gitu. Nah, sekarang kita batasi dengan waktu yang singkat. Di siang weekend yang cerah ini kita akan membahas 2. Oke, sintesis untuk nanomaterial di bidang apapun, pasti teman-teman akan mengenal 2 istilah namanya top down dan bottom up. Top down, bisa lihat di sini, ini ada semacam control working di X-nya nih, condition dari atomic level, ya 1 nanometer, 2 nanometer kan kira-kira atomic level, sampai dengan berapa ratus ribu nanometer, makroskopik. Nah, berarti kalau dibilang top down berarti dari ribuan, puluhan ribu nanometer, dari makroskopik yang kita bisa lihat dengan mata telanjang misalkan, sampai dengan atomic level yang kita nggak bisa lihat. Nah, jadi dari yang besar ke yang kecil. Nah, ini sama dengan ilustrasi seperti sini yang di bawahnya. Teman-teman ingin membuat sebuah struktur material dari bendanya besar. Nah, benda tersebut kita kurang-kurangin blok-blok penyusunnya sampai terbentuk blok nanoscale. Nah, materi-materi sisanya kita buang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau lihat puzzle, ini kebalikannya puzzle nih. Jadi puzzle-nya kita kurang-kurangin sampai terbentuk yang kita inginkan. Nah, yang bottom up, berarti dari atomic level sampai ke makroskopik. Tapi kan kita nggak main di makroskopik, kita main di nanometer. Jadi dari atomic level, ya sampai 100-an nanometer lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kebalikannya dari top down. Nah, kita ambil partikel-partikel, ambil molekul-molekul yang ukurannya nano, kita susun ini kayak puzzle. Gitu. Anggap kita punya puzzle ukurannya dalam skala nanometer. Kita susun satu demi satu, nah kayak candi gitu kan, dari batu kecil, tapi anggap batunya itu ukurannya nanometer. Nah, inilah namanya bottom up. Nah, banyak. Kalau top down biasanya sifatnya itu mengurangi size, maka akan berbenturan dengan apa? Dengan litografi, yang mengikis, yang memahat, mengetsa, mengadonisasi, atau dengan mekanik, dengan milling, dibentur-benturkan sehingga terbentuk powder lebih kecil. Nah, kalau bottom up, tentu kan karena dia menggunakan atom, atomic molekul, skalanya skala kecil, pasti sintesis, pasti dengan cairan-cairan yang kita melihat warnanya transparan, yang kita nggak bisa lihat, tapi diharapkan kita sudah bisa mengekspektasi terjadi reaksi di situ. Nah, kira-kira seperti bayangannya. Jadi mungkin yang satu lebih bersifat kering, panas, si top down tersebut. Nah, yang bottom up itu lebih bersifat basah, karena mengakibatkan, melibatkan adanya reaksi-reaksi liquid phase. Nah, kira-kira seperti itu bedanya. Nah, ini bisa dibilang keterangan yang tadi, ini dari basic material, si top down dari yang sentimeter, kita kurang-kurangin ukurannya sampai ketemu yang nanometer. Nah, si bottom up kebalikan. Dari atom-atom molekul digabung sampai terbentuk kristal. Nah, itu kebalik. Jadi top down, bottom up, ya kristal. Nanti teman-teman lihat, kira-kira lab saya cocoknya di mana? Apa di sarana-sarana seperti yang saya miliki, di kampus saya cocoknya mana? Atau mungkin untuk kasus saya, enaknya menggunakan metode seperti apa? Nah, ini contoh litografi. Bayangin teman-teman, ini tadinya logam plat biasa, kemudian ditembak-tembakan dengan banyak caranya, dengan ada yang pakai laser dan macam-macam, sehingga terbentuk struktur seperti ini. Ini kalau ini misalkan 2 mikrometer, berarti ini anggap setengahnya, 1 mikro di sini, berarti kan panjang dari sini sekitar 40 sampai 50 mikron. Kecil.
Nah, ini sebelahnya juga sama. Ini hasil dari litografi. Tadinya platnya datar, kemudian ditembak-tembakan sehingga terbentuk pola seperti ini. Ini dari ujung ke sini, ini 2 mikron. Berarti kalau bisa dibilang ini ke sini sekitar 700 mikron. Berarti kalau ini 700 mikron, ini sekitar 200 sampai 300 mikron. Nah, ini hasil dari litografi. Nah, kalau untuk sintesis, yang kebayang adalah misalkan kita bikin dari larutan. Nah, salah satu sintesis yang lumayan booming di tahun 2000-an, 2000 awal, itu pasti menggunakan sol gel. Sol, solution, gel gitu kan. Jadi pertama kita bikin solution, kemudian jadi gel, mengeras. Nah, di gel itu sebenarnya ada partikel-partikel yang terperangkap ukurannya nanometer. Nah, biasanya ini menggunakan materi-materi alkoxide, TiOH, SiOH. Nanti OH-nya itu butuh yang namanya kalsinasi, menghilangkan unsur H-nya, sehingga dihasilkan TiO, SiO. Nah, ini sintesis sol gel. Nah, sekarang kita sampai di karakterisasi. Ada banyak karakterisasi yang bisa digunakan. Dari mulai ini gambarnya ada, ini di sini ada UV, jadi kita bisa mengukur UV spektrometer. Di sini ada XRD, ini ada BET, Broad Emitter. Ini ada SEM, kita bisa melihat morfologinya. Di sini kita bisa lihat serapan cahayanya. Di sini kita bisa struktur kristalnya. Di sini ada luas permukaan. Wah, banyak. Dan itu nggak terbatas 4. Banyak banget. Dan kalau memang nanti teman-teman ingin menapaki lebih dalam tentang nanomaterial, nanti kan terfokus. Nanti ikut webinarnya bukan tentang sintesis karakterisasi, tapi langsung karakterisasi XRD, karakterisasi SEM, karakterisasi TEM, dan lain-lain. Jadi lebih mengerucut lagi dengan waktu yang sama 2 jam, tapi teman-teman pasti dapat informasi lebih detail tentang karakterisasi sinyal tersebut. Nah, kira-kira sebenarnya. Ini adalah keterangan-terangannya, SEM, TEM, tujuannya untuk melihat bentuk partikel, ukuran, morfologi, kita ngelihat penampakannya, teksturnya, konturnya seperti apa. XRD, X-ray diffraction, ini ngelihat tingkat kristalisasi pada sampel. BET, luas permukaan, itu biasanya teman-teman nanti kalau di UI itu ada, di Departemen Teknik Metalurgi ada, di TK Teknik Kimia pun ada, MIPA pun ada, gitu. Salah ya. Nah, BET itu untuk mengukur luas permukaan. Misalkan kita punya sampel berupa serbuk, kita tahu kira-kira besarannya berapa, tapi kita pengen lihat luas permukaannya. Ada poros-porosnya, pori-pori, kita pengen lihat. Jadi ntar dimasukin nitrogen yang nempel di permukaan itu bisa dibilang proporsional dengan luas permukaan yang kita punya. FTIR ini menggunakan infrared. Kan pasti teman-teman tahu nanti kalau FTIR pasti ujung-ujungnya pengen melihat ikatan-ikatan apa aja yang ada di material tersebut. UV vis ini pengen melihat absorpsi dari material tersebut. TG DTA kira-kira ini akan mempertimbangkan pengurangan berat yang terjadi jika terjadi thermal. EDX atau EDS itu satu paket dengan SEM biasanya itu untuk melihat elemen apa aja sih. Jadi ketika kita nge-SEM ada satu titik yang kita menarik, kita select di situ. Nah, kemudian kita menggunakan EDS, kita tembakan X-ray di situ. Nah, kita keluar nanti elemen-elemen apa aja yang keluar di situ. Nah, itu kira-kira contoh-contoh dari karakterisasi yang boleh atau bisa digunakan untuk riset tentang nanomaterial. Ini SEM, pasti teman-teman sudah pernah lihat atau mungkin sudah pernah googling tentang SEM. Kita bisa lihat topografi di situ, morfologi di situ, kemudian komposisi mungkin kita bisa lihat terang gelapnya di situ. Informasi kristalografi kita bisa lihat arah-arah butir di situ, arah-arah kayak ada partikel-partikel tapi punya arah tertentu di situ. Nah, itu butir kalau dalam metalurgi. Nah, itu dari SEM. Ini beda dengan optical mikroskop. Kalau sudah SEM, sudah TEM ya tentu basicnya dengan elektron. Hanya bedanya elektronnya dia scanning, dia transmission. Kalau dia scanning, dia berpendar, ya dia SEM. Kalau dia transmission lebih kuat lagi berarti dia tembus ke materialnya, dia TEM. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini yang lagi ini adalah salah satu contoh penampakan dari coronavirus di SEM. Ini sebenarnya warnanya nggak gini, tapi bisa diwarnain. Jadi berdasarkan tingkat tertentu bisa diwarnain. Nah, kira-kira yang kuning-kuning itu adalah coronanya. Jadi namanya kita dalam keadaan seperti ini, kita bisa tetap cari informasi, cari pengetahuan di rumah masing-masing. Step semua. Nah, ini XRD berkaitan dengan kristal. Jadi dia ada
Dia ada di gizi berapa, ada di pola yang seperti apa, apakah dia sangat kristal atau dia amorf. Kristal adalah material yang atomnya sangat tersusun secara rapi, amorf kebalikannya. Nah, kita bisa lihat apakah material kita ini kristal atau tidak. Oke, kemudian next, ini ada SRD. Lanjut SRD ini ya, di sini biasanya ada, kita dapat 2 theta di sini. 2 theta itu kayak angle antar beam sama sampelnya. Kemudian ada intensitas. Nah, tiap intensitas itu mewakili posisi kristal tersebut, kisinya, lattisnya. Nah, ini ada yang tajam, ada yang apa namanya, landai, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu mewakili sifat-sifat tertentu. Yang tajam tinggi berarti dia intensitasnya bagus, dia kristalnya banyak di situ. Yang mulai melandai segitiga gitu kan, itu sudah mulai amorf. Kalau misalkan dia rendah, berarti intensitasnya sudah banyak. Ini ADRs, ini satu paket sama SEM biasanya. Nah, biasanya kalau kita punya daerah tertentu, di gambar SEM, nanti ada contoh gambar SEM, kita tembak dengan X-ray, nanti ada emisi. Nah, emisi itu mewakili elemen-elemen tertentu. Nah, dengan ADRs ini kita bisa tahu sampel kita memiliki elemen apa saja. UV-vis ini di sini bisa lihat, ini ada gelombang elektromagnetik. Ini ada gamma ray, X-ray, UV, IR, microwave, radio. Makin ke sini, itu bisa dibilang panjang gelombangnya makin tinggi, berarti energi makin rendah. Contoh di sini, yang panjang gelombangnya pendek itu energi tinggi, gamma ray. Kalau di film-film Hulk yang kena gamma terjadi perubahan mutasi gitu kan. Karena memang benar-benar sel itu rusak, berubah. X-ray, nah ini juga X-ray tidak sekuat gamma. Kalau misalnya teman-teman tahu bahwa operator yang menggunakan X-ray itu dikasih limit. Misalnya sebulan hanya berapa jam? 2 jam. Sebulan hanya 4 jam. Karena memang kita akan terpapar secara nggak langsung. Pasti walaupun mereka menggunakan baju dengan lapisan timbal, terus ada kaca-kaca tertentu yang bisa dibilang meredam radiasi X-ray, tetap kita harus membatasi diri kita dari paparan X-ray. Lanjut ke sebelahnya, ke UV, ini tidak terlalu kuat seperti X-ray, tapi sudah cukup untuk mengeksitasi elektron pada material tersebut. Nah, kalau lebih rendah lagi, dia tidak tereksitasi di IR, tapi hanya untuk bervibrasi. Jadi atom-atomnya hanya bergetar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, microwave radio pasti lebih rendah lagi. Nah, ini adalah spektrum elektromagnetik. Jadi kalau di UV, kita akan bermain ketika material tersebut kena gelombang tertentu dan akan ada elektron yang tereksitasi. Nah, tentu ada ikatan-ikatan di situ. Ada ikatan pi, ada ikatan sigma segala macam. Ini terkait dengan kimia ya, ikatan kimia. FTIR, nah material-material tersebut kalau dia berikatan dengan suatu unsur, dia tentu ketika ada kena infrared dia akan vibrasi, ada yang stretching, ada yang bending, twisting kira-kira. Nah, nanti ini bisa kita ngobrol lebih dalam atau teman-teman ambil kuliah lebih dalam lagi di karakterisasi material, atau gampang lah, pokoknya lihat di Google, dicari tentang FTIR di YouTube banyak banget. Nah, material-material tersebut dia kalau misalnya tidak ada material apapun yang nempel atau tidak ada fungsionalisasi, tidak ada gugus tertentu, dia lurus-lurus saja. Nah, adanya material-material, adanya elemen-elemen tertentu, dia akan mengakibatkan palung-palung seperti ini. Ini berarti ini ada vibrasi di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sekarang langkah terbaik ketika kita sudah melakukan punya ide tentang nanomaterial, kemudian kita juga punya metode untuk sintesis segala macam, ya. Ini ada yang set, oke, kita punya ide, kita sudah meriset segala macam, maka selanjutnya adalah kita merealisasikan. Kalau kita sudah melakukan ini, kira-kira mengkarakterisasinya di mana? Nah, di sinilah langkah-langkah yang penting. Teman-teman harus sudah mulai memetakan lembaga-lembaga apa aja, instansi mana aja yang memiliki alat-alat, sarana, karakterisasi yang dibutuhkan. Ini contoh di LIPI. Ada SRD, ada TEM, ada SEM, ada macam-macam, ada 3D laser, mikroskop, dan macam-macam. Dia harus diingat. Kemudian misalkan di mana lagi adanya? Di LIPI Fisika juga ada BET, ada FDR, kemudian di lab karakterisasi ITS. Ada juga tuh, ada X-ray juga, ada SEM juga. Karena biasanya ini akan sangat dibutuhkan ketika mendekati masa-masa skripsi atau tesis. Karena lotnya lagi banyak, jadi teman-teman harus pandai-pandai menyebarkan sampel. Kalau misalkan di UI lagi
antri nih banyak banget, ya udah pindah ke yang lain. Tapi berpikir juga yang lain pun lagi ada antrian. Jadi memang harus dari sekarang dipetakan. Kira-kira saya mau karakterisasi di mana ya. Kemudian ini contohnya di ITB, dia punya penelitian tentang teknologi. Teman-teman bisa juga datang ke mereka, konsultasi, kira-kira saya mau karakterisasi ini, saya butuh alat ini kira-kira berapa lama, bayarnya berapa, termasuk seperti itu, jasanya berapa. Ini di UI, di ADBET, di Departemen Teknik di DTMM pun ada, ini di UGM. Di sini ada AS, segala macam, lengkap. Ini di Batan dan LIPI itu satu komplek di Puspiptek, jadi teman-teman bisa berpikir mungkin bisa berdua atau bertiga bawa mobil ke sana, bawa sampelnya ke Batan atau ke LIPI. Nah sekarang, karena enaknya kita pakai contoh, kira-kira ada material apa sih, kemudian kalau karakterisasinya itu fungsinya untuk apa, penampakan seperti apa. Nah di sini saya punya contoh, karena data-data masih ada, dan datanya ada di hard disk saya, jadi saya nggak butuh waktu banyak untuk mencari-cari, jadi langsung dikasih contoh, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya punya contoh tentang karbon material, karena ini juga terkait dengan disertasi dan kesibukan riset yang sekarang yang saya tempuh tentang karbon material. Contoh di sini ada preparasi, saya punya karbon nanotube. Gambarnya gimana nih? Pakai software. Silakan cari software namanya ChemDraw. Nah, itu di situ udah ada template-nya, mau gambar grafin, mau gambar karbon nanotube dengan zigzag, dengan ciral tertentu ada di situ. Nah, di sini saya punya pristine. Jadi pristine itu bisa dibilang yang dari tokonya ya, yang dari suppliernya. Jadi belum diapa-apain. Jadi masih pure dari pabrik kita dapat pristine. Nah, ini pristine multi-wall carbon nanotube. Panjangnya berapa? Biasanya kalau beli dari buyer dari mana itu panjangnya bisa sampai 10 mikron. Nah, 10 mikron tentu untuk aplikasi tertentu kita tidak butuh yang panjang-panjang karena akan menyulitkan sifat-sifatnya. Misalkan dengan 10 mikron itu nggak larut di air atau mungkin sangat sulit untuk dipraktikkan untuk jadi stop solution. Nah, kita potong-potong. Nah, potongnya juga macam-macam caranya di sini. Misalkan contohnya saya menggunakan kombinasi dengan asam kuat dan sonikasi pada 70 derajat. Ini waktunya juga belum tulis. Sudah punya asam kuat, berapa molar, komposisinya berapa, HD-nya berapa mili, HNO3-nya berapa mili, kemudian disonikasi, temperaturnya berapa, saya pilih 70, pertanyaan berikutnya, berapa lama? 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau 1 hari? Nah, banyak kan kira-kira variabelnya. Nah, setelah saya potong-potong, saya mengekspektasi dengan adanya asam-asam kuat, tentu saya akan punya nanomaterial dari karbon nanotube yang ukurannya lebih pendek. Tapi karena dia bersentuhan atau mungkin dia kontak dengan asam kuat, pasti dia punya fungsionalisasi dari OH atau COH di dinding-dindingnya. Nah, selanjutnya saya pun ingin mengfungsionalisasi. Jadi kalau fungsionalisasi itu artinya kita memberikan elemen tertentu sehingga material kita punya fungsi tersendiri. Nah, di sini saya nambahin SH. SH itu sulfur dan hidrogen yang kita kenal nama thiol. Ya, jadi pakai fosfor pentasulfide. Nah, ini saya tambahkan, jadi setelah dipendek-pendek, punya OH, saya taruh di IMF, di metil formalamid, saya reflux. Nanti teman-teman cari, sonikasi itu apa, reflux itu apa. Nah, sonikasi itu pakai ultrasonic, pakai water bath ultrasonic. Reflux itu yang pakai tabung-tabung air, dipanaskan, sehingga dia berulang kali, dingin, panas, mendidih, panas, di reflux berapa kali. Nah, sampailah saya punya karbon nanotube dengan ukuran tertentu dan punya fungsionalisasi tertentu, punya gugus fungsional tertentu. Di sini saya namakan TCNT, artinya thiol carbon nanotube. Jadi karbon nanotube yang sudah punya thiol, yang thiol, yang sudah punya ikatan dengan thiol. Yang ini belum punya normal, walaupun dia sudah punya karbon atau oksigen, hidrogen, saya anggap normal. Nah, ini adalah pristine carbon nanotube. Jadi bentuknya kayak spaghetti, wah besar sekali, dan itu benar-benar saling mengikat. Dari kiri ke kanan bisa dilihat, ini ada air, ada DMF, ada alkohol, dan ada kloroform. Keempat larutan ini tidak bisa melarutkan si karbon nanotube dari pasaran, dari supplier, nggak bisa melarutkan. Tapi kalau kita sudah potong-potong dan kita sudah berikan fungsionalisasi dengan thiol, semuanya larut. Nah, ini ukurannya beda. Yang ini 3 mikron scale-nya, ini 2 mikron. Jadi kalau saya zoom,
sebelah sini, itu saya punya panjang kira-kira yang tadinya 10 mikron menjadi sekitar 300 nanometer panjangnya. Kalau diameternya itu harus pakai TEM itu sekitar bisa 5 nanometer. Nah, dengan adanya si carbon nanochip itu sudah bisa dibikin stock solution, ini kan membuka aplikasi yang lain. Bisa buat bikin lapisan film, bisa buat ditambahkan ke kimia yang lain. Nah, dan tidak terjadi aglomerasi. Jadi membuka aplikasi-aplikasi lain, membuka penelitian yang lain. Bisa buat fuel cell, mungkin fuel cell butuh. Bisa buat solar cell, mungkin solar cell butuh. Bisa buat fotokatalis, mungkin fotokatalis bisa pakai carbon nanotube. Jadi dengan adanya fungsionalisasi itu bisa membuka riset-riset yang lain. Ini di karbon. Ini contohnya dari ini dua dimensi. Bisa ditebak kira-kira apa? Ini adalah grafin oxide. Jadi pertama dari grafit kemudian saya berikan Hummer method sama seperti carbon nanotube, yaitu dengan asam kuat. Kemudian tentu dia sudah punya O dan OH di atom-atom karbonnya. Saya berikan DMF secara reflux, saya harapkan dia punya sulfur. Nah ini kalau secara SEM kita nggak bisa lihat sulfurnya, oksigen nggak bisa lihat, tapi hanya penampakan dengan skala tertentu, skala tertentu. Ini di sini ada kira-kira larutan yang berisi grafin, yang itu pecah-pecah grafinnya, saya taruh di SEM kira-kira seperti ini. Nah saya ambil sekitar 20 buah lah kira-kira. Dari 20 buah ini saya pakul rata-rata, itu dapat sekitar luas permukaannya 4 mikron. 4 mikron. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada yang warnanya agak cerah, di sini ada yang udah agak gelap. Itu berarti dia kelipat. Atau ada 2 lapisan. Jadi kayak kertas kelipat. Jadi tentu pasti dia lebih gelap ya. Ini dikelipat, ini kelipat. Jadi kayak kertas kelipat. Ini untuk yang ukurannya kecil-kecil. Nah, sekarang karakterisasi ini adalah salah satu contoh dari karakterisasi UV phase. Untuk membedakan GO dan ini TRGO, Thiolated Reduced Graphene Oxide, ini ada grafin oxide yang sudah direduksi, tapi ada tile-nya. Gambarnya berbeda. Warnanya berbeda. Nah, tapi kan secara kimia kita butuh bukti bahwa ini memang 2 partikel yang berbeda. Nah, salah satu menggunakan UV phase. Kita bisa dilihat bahwa kalau GO itu graphene oxide, dia punya gelombang serapan di 231 nanometer. Kalau oksigen sudah mulai berkurang, sudah tereduksi, dia akan shift ke kanan, ke 272. Nah, ini salah satu jadi bukti kalau nanti riset, kita menggunakan berbagai macam karakterisasi yang menguatkan satu sama lain, yang memberikan informasi. Oh, ternyata benar. Hasil yang saya dapat adalah TRGO. Oh, ternyata benar. Sampel saya adalah sampel GO. Kenapa? Karena absorpsinya sekitar 231. Kira-kira seperti itu. Ini dari UV phase. Ini adalah XRD. Kita bisa lihat di sini, graphite tentu kristalnya bagus, maka dia sangat curam dan tinggi intensitasnya, 13.500. Tapi kalau dia sudah dioksidasi, nah dia sudah tidak ada tuh, dia sudah mulai terkena asam-asam, terkena asam kuat, kemudian di stir bareng 24 jam dengan terhancurlah struktur kristalnya, kemudian dia punya ikatan dengan oksigen, maka efeknya apa? Efeknya adalah peaknya bergeser dari sekitar 26, di sini 26, kira-kira 25-26, ke 9 sampai 10. Nah, ini jadi salah satu trik atau jadi salah satu sign kalau kita sudah mendapatkan struktur GO. Jadi misalkan saya sebagai penguji, mahasiswa klaim Pak saya sudah mendapatkan GO dari grafit. Saya minta UV phase-nya dan saya minta XRD-nya. Kalau saya lihat peak dia sudah bergeser, oke, berarti klaim kamu benar. Ini peak-nya bergeser dari 25 ke 10. Itu ciri-ciri GO. Nah, Pak, saya sudah mereduksinya juga. Dari GO menjadi reduced graphene oxide. Oke, kalau dia menjadi reduced graphene oxide, berarti dia udah bentuk ke awalnya lagi, ke grafitnya lagi. Berarti peak-nya dia harus bergeser lagi. Dari 9-10 ke 25 lagi. Tentu karena berbagai macam kegiatan, berbagai macam perilaku, dilarutkan segala macam, tentunya struktur kristalnya akan makin berkurang. Tapi yang penting ada peak-nya kelihatan. Di sini ada 25, mirip dengan yang awal mulanya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah punya 2 karakterisasi yang sangat-sangat berguna untuk membedakan antara graphite, graphene oxide, dan reduced graphene oxide. Jadi dengan 2 aja kita udah bisa klaim
bisa membantu bahwa sintesis kita, produk kita sudah sesuai yang kita harapkan. Ini adalah FTIR. Nah, ini kita lihat. Ini yang warna hitam, ini adalah graphite. Graphite itu murni karbon, jadi dia tidak punya ikatan dengan elemen-elemen tertentu. Nah, ini GO. GO pada bagian tertentu, pada panjang gelombang 3500, dia punya OH. Ya kan? Yang warna merah punya OH, dia punya ikatan dengan CO, COH, COC, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita mereduksi lagi. Karena dia mereduksi, maka kita harapkan ikatan-ikatan dengan oksigennya itu berkurang. Nah, kita lihat di sini. Di GO, ikatan dengan oksigen CO, warna merah, ada palungnya ya. Tapi di RGO tidak ada palungnya. Rata aja. Sama. Di COC, ikatan COC. Di GO itu ada palungnya di sini. Tapi di RGO tidak ada. Nah, dari gambar ini, kita bisa melihat, atau kita nggak bisa memberikan kesimpulan kepada para pembaca yang melihat kurva kita, yang melihat gambar kita, bahwa reduksi saya telah berjalan. Kenapa? Karena di FTIR palung-palung atau apa namanya ya, bisa dibilang curam ya, yang curam yang mewakili dari oksigen, adanya vibrasi atom-atom oksigen sudah mulai menghilang. Yang masih tersisa hanya sedikit, yaitu OH, hidroksi, mungkin karena sampelnya basah, kira-kira seperti itu. Tapi yang pure, dia berkaitan dengan oksigen, sudah mulai berkurang. Itu di FTIR. Layer 3 tuh, udah UV-Vis, FTIR, dan UV-Vis, FTIR dan XRD. Ini gabungan dari XRD dan FTIR. Kita bisa lihat di sini. Ini graphite, ini ada GO, ini RGO 1, 2, 3 dengan ciri-ciri peaknya sudah mulai ke 24, 25 lagi. GO 9, 10, tapi ada perbedaan di sini. 1, 2, 3, di mana yang 2 ini yang paling optimal. Jadi mahasiswa saya menggunakan sistem dengan cara membedakan variasi waktu untuk mereduksi. Nah, jadi ada waktu optimalnya. Nah, ternyata di 2 ini optimal karena peak dari XRD 002 ini lebih tajam ketimbang yang RGO3. Jadi misalnya 1 2 jam, 2 20 jam, RGO3 misalkan 30 jam. Ternyata yang optimal di 20 jam. Nah, dibuktikan dengan FTIR-nya. Ternyata RGO2 tuh sudah mulai mengurangi peak dari CO-nya. Jadi antar satu karakterisasi dengan yang lainnya itu harus berhubungan, bisa meniadakan atau saling menguatkan. Dua-duanya termasuk hasil. Jadi jangan heran kalau misalnya, oh kok beda ya, harusnya sesuai ini. Bisa jadi sampel kita salah, bisa jadi alatnya salah. Ini contoh SEM. Jadi kalian tahu grafit, karbon, kalau nggak lihat, misalkan beli bubuknya, atau kalau nggak mau beli bubuknya, beli baterai, bongkar baterainya. Nah ini ada, bisa dibilang ini seperti kayak setelah serpian-serpian arang batok kemudian mengalami sintesis tertentu dengan skala 10 mikron, itu kayak kertas yang dilecek-lecek ya. Nah, ini dengan 10 mikron. Diperbesar dari 10.000 kali menjadi 25.000 kali, ini 4 mikron, kayak gini. Ini sudah mulai lapisan, cuman dia dilecek-lecek aja, jadi benar-benar terkompak. Nah, ini dengan gambar yang lain, dengan perbesaan 5.000 kali, kita dapat di posisi ini nih, di bagian sebelah kanan tengah-tengah ini, kita zoom. Nah, kita bisa lihat di sini benar-benar kayak tipis, lapisan tipis seperti tisu, di bagiannya sudah mulai terbuka, ujung-ujungnya masih lecek. Nah, ini berarti adalah kita bisa bilang metode kita, sampel kita sudah menunjukkan ciri-ciri adanya lapisan tipis dari karbon, walaupun di bagian tertentu masih terjadi lipatan-lipatan. Nanti akan jadi evaluasi kan, mengapa di bagian ini lapisan tipisnya udah mulai banyak, sedangkan di bagian yang lain, di metode yang lain atau sistem yang lain, variabel yang lain, lipatannya masih terlalu banyak, ini sudah mulai dikit. Ini contoh. Tadi ini kan sudah masih ada lipatan di sini. Ada lipatan. Ini yang sudah mulai lipatannya kita rebahkan gitu kira-kira. Nah, seperti ini. Ini kira-kira benar-benar tipis. Teman-teman bisa bayangkan kalau punya kertas, basahkan kertasnya, taruh di atas meja, maka akan terlihat struktur seperti ini. Ini adalah dari graphite oxide. Bisa dilihat seperti itu. Nah, kemudian
Ini adalah tambahan dari saya, misalkan kalau udah tadi kita udah pakai SEM, sudah pakai VIVIS, sudah pakai FTIR, mungkin ada sedikit pertanyaan yang mungkin ini bukan bagian dari slide, bukan bagian dari hari ini ya, tapi nggak apa-apa saya tambahkan. Nih contohnya gini, saya punya nanopartikel ukurannya dengan skala 20 nanometer yang bisa dilihat di gambar yang A. Itu saya punya titik-titik ini adalah nanopartikel saya. Ini terbentuk dari cadmium selenide. Dengan ukuran 6 nanometer, maka nanti teman-teman pasti akan berkaitan atau mungkin bersinggungan dengan istilahnya quantum dot. Nanopartikel, tapi kecil banget. 6 nanometer quantum dot. Di sini quantum selenide. Jadi saya ilustrasikan ada bulat-bulat merah, ukurannya 6 nanometer, dari gambar SEM yang sebelah kanannya. Kemudian, saya ingin gabungkan nanopartikel tersebut dengan carbon nanotube. Tapi carbon nanotube-nya tidak pakai thiol. Tidak difungsionalisasi oleh thiol. Maka sesuai ekspektasi di gambar TEM, sehingga si quantum dot-nya, nanopartikel dari cadmium selenide-nya nempel-nempel di dinding carbon nanotube-nya. Nah, sekarang saya punya ketiga. Saya punya carbon nanotube yang sudah ada thiolnya, yang sudah difungsionalisasi. Ternyata di gambar TEM-nya, karbon nanotube tersebut nempel lebih banyak, lebih masif di dinding CNT tersebut. Jadi banyak nih, banyak quantum dot-nya lebih nempel. Dibayangkan dengan B dan C, itu berbeda jauh. Jadi kita bisa lihat bahwa fungsionalisasi tertentu pada karbon itu efeknya juga sangat signifikan. Adapun yang gambar terakhir ini adalah kayak ada nanopartikel hanya terletak di atas kertas tertentu. Jadi dia bergerombol. Nah ini adalah tidak menggunakan karbon nanotube tapi menggunakan grafin. Nah jadi ini kayak bisa dibilang kayak kita nyebarin permen-permen di sebuah kertas. Maka dia kan seperti ini. Dia nempel-nempel di bagian atasnya. Kalau ini kan nempel di bagian dindingnya. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan, ini buat apa sih fungsinya? Nah ini saya pakai untuk semikonduktor untuk di bagian hybrid solar cell. Nah, sekarang yang lainnya. Saya punya ITO. Saya punya ide misalkan apakah ada efeknya kalau ITO itu saya ganti dengan karbon. Karena saya baca-baca karbon itu bisa jadi konduktor. Bisa memiliki sifat menghantarkan elektron. Nah, sedangkan ITO salah sebesarnya adalah dia harus transparan. Nah, di sini saya punya ITO. Punya ITO, saya lapis dengan CNT. ITO, saya lapis dengan RGO. Bisa dilihat, ini adalah menggunakan AFM, Atomic Force Microscope. Jadi kita bisa lihat kekasaran dari sebuah material. Konturnya ya. Bukan kontur, ya bisa bilang tekstur dan kontur. Kita bisa lihat di sini ada lubang. Di sini ada lubang, di sini ada bukit. Berarti di sini adalah permukaannya sangat kasar. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ternyata menggunakan RGO itu lebih smooth. Berarti kalau kita mengganti ITO dengan RGO, kita punya permukaan halus. Karena emang beda sendiri kan. Kamu bisa bayangin kamu menuangkan selang ukuran nanometer dalam kurung karbon nanotube. Yang kedua kamu menuangkan lapisan-lapisan tipis pada kaca. Tentu beda sifat dari permukaannya. Oke, itu kita udah lihat sifat permukaannya. Sekarang saya akan lihat transmissionnya. Ini juga pakai UV-vis nih. Jadi UV-vis itu dengan kita ambil, kalau tadi teman-teman lihat ada yang gambarnya peak, karena dapat peaknya itu di panjang gelombang 200 sampai 800. Nah, sedangkan saya pengen pakai gelombang cahaya tampak, misalkan saya ambil dari 600 sampai 800, saya lihat di sini ITO paling tinggi. Keduanya adalah CNT misalkan. Ketiganya adalah ITO PSS, keempat adalah ITO RGO. Berarti dari tiga material ini, karbon bisa dibilang jadi kandidat untuk menggantikan ITO karena bisa dibilang transparan. Lanjut. Nah, ini adalah aplikasinya yang tadi saya pakai di material ini. Nah, ini dia. Saya aplikasikan ke dalam solar cell. Efeknya apa? Efeknya di sini. Di sumbu S saya punya voltage. Di sumbu Y saya punya current density. Current pada luas permukaan tertentu. Nah, ini ada fresh, artinya sel tersebut baru dibuat. Fresh from the oven. Ini ada cadmium selenide, berarti solar tersebut hanya mengandung cadmium selenide. Nah, sedangkan ada biru, pink, dan hijau, atau ungu, itu berarti sudah punya
impurities, sudah dipadukan dengan nanokarbon. Yang biru dengan CNT, yang segitiga warna ungu dengan CNT tapi yang punya thiol, yang warna hijau bulat itu dengan RGO dengan thiol. Nah, ini adalah fresh. Jadi kita bisa lihat ternyata yang menjadi paling tinggi ampernya, arus paling kuat adalah yang tanpa karbon sama sekali, cadmium selenide. Nah, jadi kita bisa memang bilang bahwa karbon itu pada dasarnya dia adalah bisa mengurangi konduktivitas. Jadi untuk mendapatkan konduktivitas dia perlu ukuran tertentu, bentuk tertentu. Nah, di sini bisa lihat dengan penambahan karbon berkurang ampernya. Sampel tersebut saya punya 4 device, saya simpan selama 1 tahun. Saya ukur kembali. Jadi emang riset solar cell itu emang lumayan panjang. Kalau misalnya teman-teman hanya bermain di efisiensi, ya cepat. Tapi kalau teman-teman sudah bermain di stability itu butuh waktu panjang. Ya, ini 4 sampel yang sama, saya ukur setahun kemudian. Bisa bayangkan 365 hari, sampel harus awet, harus disimpan dengan rapi, karena untuk riset kemudian. Kalau tengah-tengahnya rusak, hilang, ulang lagi. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini adalah 1 tahun setelah penyimpanan, ternyata sampel yang berbasis kepada quantum dot saja, itu paling ke atas. Paling di atas posisinya. Kemudian diikuti dengan yang berikatan dengan karbon. Nah, yang dengan karbon ini paling besar ampernya, density-nya. Berarti bisa bilang bahwa ketika sampel tersebut berikatan dengan karbon, setelah disimpan, nah sampel-sampel yang berikatan dengan karbon memiliki stabilitas yang lebih bagus. Kita bisa lihat di sini. Lihat. Dengan quantum dot dapat 3%, tapi setelah 1 tahun jadi 1%. Dengan ada carbon nanotube, memang lebih rendah, 1,5, 1,85. Tapi turunnya nggak jauh-jauh juga, 1,48. Dengan adanya carbon nanotube dengan thiol, 1,88, hampir 2%. Turunnya pun nggak jauh, hanya 1,6%. Dengan adanya karbon, 2% dapat, turunnya 1,5. Nah, di sini, dengan carbon nanotube yang ada thiolnya, dia mampu mempertahankan lebih lama. Kalau ini kita balikin nanti ke gambar temnya, terbukti ternyata dengan dengan adanya thiol pada carbon nanotube, itu si quantum dotnya itu tidak mudah terdegradasi, tidak mudah lepas-lepas, tidak mudah rontok, sehingga aktif layer dari solar cell-nya lebih awet. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa, nah dari 4 sampel ini, dari tesis, keluarlah kesimpulan dengan penambahan karbon nanomaterial, kita bisa menambahkan lifetime dari habit solar cell. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah udah 1 jam saya bicara. Kira-kira dari mulai sintesis ke karakterisasi. Sekian dari saya. Silahkan, monggo jika ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator, ke Naufal. Baik, terima kasih kepada Pak Alfian yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik pada hari ini. Saya akan sedikit menyimpulkan beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Alfian tadi. Yang pertama, Pak Alfian itu telah menyampaikan mengenai nano secara umum, kemudian karakter dari nanomaterial itu sendiri, kemudian membahas tentang nanoteknologi, bisa dipakai di berbagai bidang, seperti bidang medis, kimia, elektronik, optik, otomotif, energi, dan berbagai bidang lainnya. Kemudian nanomaterial itu memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya yaitu kita bisa mendesain agar nanomaterial tersebut bisa efektif dalam kerjanya. Kemudian dalam research flow, itu diawali dengan problem, kemudian mencari topik dan ide, kemudian kita itu mereview literatur yang sudah ada, kemudian mencari metode yang tepat untuk research kita, dan yang dibahas lebih lanjut yaitu sintesis dan karakterisasi. Pada sintesis itu terdapat 2 jenis, yaitu top down dan juga bottom up. Top down itu dari yang berukuran besar ke berukuran kecil, sedangkan bottom up dari yang berukuran kecil ke berukuran besar. Sintesis itu juga menggunakan 2 metode, yaitu sol gel. Dan characterization terdapat beberapa metode, diantaranya SEM, XRD, DET, dan FTIR. Lembaga yang mempunyai sarana untuk research ini diantaranya adalah LIPI, ITS, ITB, UI, UGM, dan Batan. Kemudian Pak Alfian sudah menjelaskan salah satu contoh dari tahapan riset tadi mengenai karbon material. Mungkin
Sekian yang bisa saya simpulkan. Baik, saya akan buka sesi selanjutnya, itu sesi pertanyaan kepada para anggota forum kali ini. Kepada anggota forum yang ingin memberikan pertanyaan bisa mengetik tanya di kolom chat. Pada sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab, saya buka 3 pertanyaan. Ini sudah mulai ada pertanyaan. Baik, mungkin untuk langsung aja ke pertanyaan pertama dari Pak Purwoko, yaitu bertanya, saya tertarik dengan penelitian GO. Pertanyaannya adalah sampai mana penelitian tentang GO yang sudah dilakukan di UI dan aplikasi apa saja yang sudah diteliti. Boleh kepada Pak Alfian mungkin langsung menjawab pertanyaan dari. Oke, ini dengan Mas Purwoko ya. Oke, ini karena pertanyaan lebih spesifik di UI ya. Kebetulan ketika saya pulang 2017 itu sempat pulang, kemudian kita langsung tidak beda jauh 1 bulan atau 2 bulan ada conference kalau nggak salah di Jogja, itu ada juga yang membuat tentang grafin. Nah, grafin oxide kira-kira. Nah, dari situ saya berpikiran, wah ternyata Indonesia sudah mulai ramai tentang grafin, karena grafin kan baru ditemukan tahun 2009. Nah, biasanya kalau dari 2009 itu butuh sekitar ya 10 tahun lah untuk balik ke tanah air teknologinya, karena 2009 ketemu. Nah, nanti yang menjadi pionir adalah orang-orang yang sedang sekolah dulu, barulah menjemahkan ke sini. Nah, di UI sendiri, saya kurang tahu di departemen lain atau mungkin survei tentang penelitian grafin di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2019. Itu total sekitar hampir berapa ratus paper, dan semua masih fokus kepada sintesis. Belum banyak yang tentang aplikasi. Jadi pada sintesis. Sintesis pun lebih cenderung kepada liquid, jadi menggunakan Humber method. Nah, sedangkan aplikasinya masih pada, ya ada yang sel surya, ada yang sensor, ada yang fuel cell. Jadi kalau di UI sendiri, itu kita sudah mulai melakukan membuat reduced graphene oxide. Nah, dengan cara menggunakan reduktan yang natural. Karena bisa kita tahu di literatur umumnya menggunakan hidrazin. Hidrazin kan karsinogenik gitu. Nah, kita cari material-material lain yang hampir sama semangatnya, spiritnya, yang kira-kira mengurangi oksigen, bisa pakai antioksidan, bisa pakai yang lain-lain macam-macam. Jadi ada yang pakai jeruk, pakai kopi. Semuanya pakai zat-zat natural atau pakai amonia. Jadi tadi mengikat oksigennya. Nah, dapatlah kita reduced graphene oxide. Kemudian ada juga yang lari kepada menggunakan material-material alami. Itu lumayan lebih lama lagi ya. Jadi misalnya saya membuat grafin dari batok kelapa. Nah, jadi batok kelapanya, risetnya adalah batok kelapa gimana caranya saya bakar atau saya apapun, kemudian saya milling hingga dihasilkan dari grafit. Jadi intinya membuat grafit dari bahan-bahan alam. Ada yang dari batok kelapa, ada yang dari mungkin tanaman tebu segala macam. Nah, jadi kalau bisa saya bilang di Departemen Teknik Metalurgi Material atau di Fakultas Teknik masih kerucut menjadi 2. Membuat grafit dari alam sehingga dari grafit ini bisa diproses menjadi grafin oksida, kemudian reduced graphene oxide. Yang kedua, mereduksi grafit menjadi reduced graphene oxide menggunakan bahan-bahan alami. Itu yang kedua. Jadi pertama sintesis grafinnya, yang kedua reduksinya, yang ketiga baru menggunakan zat-zat tersebut, material tersebut ke aplikasi. Contohnya yang paling utama di metalurgi material adalah baterai dan sel surya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti jawabannya adalah ada 3, yaitu yang pertama sintesis, grafin, terus ada reduce, dan menggunakan bahan-bahan alam. Gimana untuk Mas Purwoko? Mungkin ada tanggapan? Atau sudah cukup? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ada dari Hansen Nagaria. Selamat sore, Pak Alfian. Ingin bertanya terkait karakterisasi dari hasil sintesis nanostruktur untuk aplikasi ETL pada solar cell yang merupakan tema skripsi saya, dan juga saya kebetulan sesuai dengan tema tesis dan disertasi Bapak. Apakah untuk karakterisasi solar cell tersebut untuk memperoleh PCI, JSC, FF, VOC, band gap dapat dilakukan di Indonesia saat ini? Terima kasih. Mungkin kepada Pak Alfian saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Hansen. Oke.
Jadi dalam solar cell, ini biasanya yang nanya ini berarti dia sudah banyak baca literatur ya. Jadi kalau membuat solar cell ada ITL dan ada HTL. HTL adalah electron transport layer, HTL hole transport layer. Jadi dalam solar cell nanti kan dihasilkan eksiton dibagi dua, elektron dan hole. Di solar cell yang kita pengen adalah mereka bercerai. Elektron kita mau ambil, hole kita alirkan juga. Nah, di sini pertanyaan Hansen, aplikasi ATL-nya. Nah, kalau di saya itu lebih cenderung kepada HTL. Saya bermain di HTL. Jadi gimana caranya saya dapat hole transport layer yang terbuat dari grafin. Di sini ternyata yang paling cocok adalah grafin oxide. Kenapa? Karena dengan perbedaan reduksi nanti punya perbedaan bisa dibilang work function ya, atau kamu bilang band gap, tapi kalau di grafin kita pakai work function. Nah, gimana cara ngukurnya? Kalau bisa dapat material band gap itu ngukurnya ya paling sederhananya dari pakai UV vis, pakai pakai persamaan Kubel kamu, itu yang bisa digunakan pada semikonduktor pada umumnya. Tapi kalau mau lebih canggih, kita di grafin misalkan atau di karbon, kita ngukur work function, kita harus punya alat lagi, misalnya pakai Kelvin probe segala macam. Nah, untuk alat-alat karakterisasi pada solar cell yang paling utama adalah, yang paling sederhana dulu deh, menghitung efisiensi, terus density arusnya, fill factornya, VOC-nya ada, itu kalau nggak salah, itu yang punya solar simulator, itu di LIPI P3ET Bandung. Jadi ada LIPI bagian pusat ini ya, elektronik, di Bandung ada, di Jalan Sangkuriang. Teman-teman S1 yang kemarin saya bimbing dari kayak Ivan, terus Jonathan itu pernah ke sana. Terus ada di ITB juga katanya, tapi saya belum pernah ke Bandung. Ke ITB-nya belum pernah. Kemudian saya dengar juga di UNS ada. Baru 3 yang saya tahu. Baru 3. Jadi sementara ini yang terdekat dengan UI adalah LIPI Bandung, di P3ET itu. Nah kebetulan kalau untuk ke sana itu saya sudah buka jalur ya, udah buka jalur kerjasama dengan pihak sana. Jadi misalkan dibilang, Pak, saya temannya Pak Alfian, insya Allah sudah kenal, tinggal bawa sampelnya, kemudian kira-kira mengukur apa. Nah, walaupun memang dalam beberapa kasus tertentu, saya pribadi pun ingin kalau UI itu punya sendiri solar simulator. Dalam hal ini saya sudah punya solar simulator, tapi butuh satu pelengkap lagi. Kalau kita bilang tuh bisa dibilang source meter unitnya atau voltmeternya. Jadi karena kita mengukur solar cell itu ketelitiannya kan hampir nanoampere, mikroampere. Jadi kita nggak bisa mengukur pakai voltmeter biasa. Jadi ada solar simulatornya, kemudian ada alat pengukur ampernya, voltasenya. Kalau itu digabungin baru kita bisa mengukur. Nah, sementara di departemen kita lagi usahakan alat itu. Tapi untuk sementara ini, kalau teman-teman mengukur, silahkan ke LIPI. Kita udah kerjasama juga dengan mereka-mereka. Kita sudah berkolaborasi, kita udah punya beberapa paper untuk nama mereka bareng di kita. Silahkan gitu kan. Atau mungkin mau ngebabat jalan, jajal ke ITB, jajal ke UNS, itu juga lebih bagus lagi. Sebagaimana yang tadi dilihat di slide. Jadi teman-teman bisa ngasih masukan, oh kalau mau misalkan ada 10 orang yang mengukur efisiensi gitu kan. Yaudah, 2 orang misalkan ke LIPI, 2 orang ke UNS, 2 orang ke ITB, kan bagus nantinya. Kita bisa jadi, nanti kita evaluasi kira-kira mana yang kira-kira alatnya lebih bagus. Kira-kira seperti Hanson. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian. Bagaimana? Oke. Sudah jelas ya. Untuk satu lagi pertanyaan, apakah dari partisipan ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya nggak ada nih, udah jelas semua berarti. Total ada 67 kontestan. Luar biasa. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya hitung mundur dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, mungkin sesi tanya jawab kita tutup. Berakhir juga, kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin sesi terakhir ada closing statement dari Pak Alfian, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, boleh. Sebagaimana yang teman-teman lihat di slide, itu dari slide awal, itu opportunity
prospek untuk melakukan riset nanomaterial itu terbuka lebar gitu kan. Sekarang tergantung kitanya gitu kan. Dan sarana-sarana pun keterbatasan bisa diatasi dengan kolaborasi. Yang nggak ada di UI, ada di ITB, ada di UNS dan lain-lain dan sebaliknya. Jadi tinggal kemauan kita, apakah kita akan ikut berperan di peradaban yang sekarang ini peradaban nanomaterial atau kita hanya jadi penonton sampai peradaban berubah. Sebaiknya sih enggak gitu kan. Kita harus ikut berpartisipasi di peradaban yang sekarang kita jalani, yaitu peradaban nanomaterial. Sekian dari saya mungkin. Mohon maaf atas kekurangannya kalau ada ketidakjelasan, terlalu cepat. Tapi ini videonya harus bisa di YouTube ya, Novel ya? Ya, bisa Pak. Ya, jadi kalau tidak jelas, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diputar ulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara penutupnya, mungkin ada penyerahan e-sertifikat dari pihak Nano Research Society. Boleh di-share screen. Bentar. Bentar ya. Oke. Mungkin dari pihak panitia bagian dokumentasi bisa mendokumentasikan e-sertifikat. Ntar mungkin ada kendala sedikit. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Mas Al. Mungkin dari pihak dokumentasi bisa mendokumentasikan. Udah ya? Oke, sebelum ke penutup acara, boleh teman-teman yang bisa, para partisipan yang bisa mengaktifkan videonya, bisa nyalain kameranya buat kebutuhan dokumentasi teman-teman Nano Seminar. Share screen-nya mungkin di stop dulu biar kelihatan Yeah. semuanya. Oke. Ayo kita mulai screen 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Sekarang slide 2. 1, 2, 3.
slide terakhir. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para partisipan dan terima kasih kepada Pak Alfian yang sudah menjadi pembicara pada siang hari ini. Untuk teman-teman partisipan, kita masih ada 2 sesi webinar lagi untuk besok dan hari Minggu. Untuk besok itu dengan tema Application and Current Research Trend of Nanomaterials, dan yang untuk hari Minggu yaitu Commercialization Prospect of Nanotechnology in Indonesia. Jadi kalau untuk presensi itu akan dibagikan pada sesi terakhir webinar, dan di akhir juga ada sesi kuesioner yang akan diisi oleh para partisipan. Mungkin sekian untuk webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dan perbuatan. Saya mewakili teman-teman Nano Research Society mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Makasih, Pak.